Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tips bagaimana bikin toko baru atau brand baru. Khususnya brand fashion ya, dan jualannya jualan online. Karena saya pengalamannya di fashion dan jualan online. Tapi buat teman-teman yang jualannya juga bukan fashion, itu nggak apa-apa. Coba tonton aja, siapa tahu ada manfaatnya. Oke, kita mulai aja. Pertama saya mau cerita dulu, jadi ini ceritanya mungkin agak panjang daripada tipsnya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah saya sering gagal. Jadi walaupun saya banyak ngomong di YouTube ini, lalu saya banyak nulis blog tentang bisnis, jujur saya banyak gagalnya. Saya gagal berulang-ulang, bikin bisnis itu gagal, bikin bisnis ini gagal. Saya gagal berulang-ulang. Dan cash cow bisnis saya atau bisnis saya yang paling mentereng atau yang paling paling banyak karyawannya lah, yang paling ngasih uang terbanyak itu adalah Baju Yuli. Itu pun bukan bisnis yang pertama, itu bisnis yang kesekian kali. Jadi gagal, lalu muncul Baju Yuli, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Lalu gagal, lalu ada satu bisnis lagi namanya Muslimor. Itu lumayan sekarang, walaupun belum bisa mengalahkan Baju Yuli, belum bisa. Lalu gagal, saya bikin channel YouTube namanya Tutorial Milenial. Itu lumayan, tapi sekali lagi belum bisa ngalahin Baju Yuli, belum bisa ngalahin Muslimor. Jadi gagal. Lalu terakhir yang kegagalan saya adalah kegagalan di Borongdong ID. Ini sebenarnya saya merasa terhormat ya, karena dipanggil untuk ngurusin Borongdong ID. Borongdong ID ini platform marketplace khusus ASN yang sangat disokong oleh pemerintah Jawa Barat. Tapi qadarullah, saya sudah 9 bulan di sana, ternyata saya nggak perform. Saya nggak bisa ngangkat si Borongdong ID ini, jadi saya gagal. Jadi gagal itu wajar teman-teman, intinya. Dan saya banyak ngomong kayak gini bukan berarti saya selalu berhasil, tapi saya selalu gagal, berhasil, gagal, berhasil. Mungkin rasionya mungkin 1:5 kayaknya. Ya 1:4 lah. Dari 4 bisnis yang saya mulai, 1 berhasil, 3 gagal, merugi. Ada yang ruginya sampai puluhan juta, ada yang ruginya tenaga dan sebagainya. Tapi ada satu yang membuat saya nggak rugi, itu saya belajar dan belajar terus. Jadi saya belajar, gagal sebelum Baju Yuli, bikin ini itu, gagal, Baju Yuli, Muslimor, Tutorial Milenial, lalu terakhir saya gagal di Borongdong ID. Saya banyak belajar, alhamdulillahnya seperti itu. Dan saya belum kapok teman-teman, saya belum kapok. Insya Allah saya akan belajar terus. Saya nggak kapok gagal, dan saya akan bikin brand baru namanya Deep Hood ID. Jadi ini brand baju muslim dewasa ya. Ini foto-fotonya sekalian promosi ya. Ini saya mau bikin baju muslim seperti ini, lalu ada celananya, namanya deephood.id atau deephood ID. Nah, saya nggak kapok karena ini sebenarnya ajang pembuktian juga sih. Saya sudah berulang-ulang katakan, kalau Anda tidak bisa mengulangi kesuksesan, berarti Anda hanya beruntung menggapai kesuksesan itu. Nah, saya mengalaminya. Saya juga susah untuk mengulangi kesuksesan yang didapat, khususnya dalam skup besar ya brand. Tapi kalau alhamdulillah, kalau untuk iklan saya bisa berhasil mengulanginya beberapa kali. Jadi ini ajang pembuktian paling utamanya buat saya sendiri. Makanya saya gagal terus, belajar terus. Lalu yang kedua adalah membuktikan juga ke teman-teman teori saya itu benar atau enggak. Kalau benar, alhamdulillah banget. Kalau ternyata salah, ya mohon maaf. Saya juga nggak bisa memberikan teori yang 100% benar, 100% mujarab gitu. Saya mohon maaf. Lalu yang kedua, kita berkembang bersama. Jadi karena ini brand baru, ini cocok banget buat teman-teman yang baru bikin. Karena insya Allah saya akan update progresnya. Jadi kita berkembang bersama. Saya insya Allah akan update progresnya di channel YouTube ini sama di blog. Dan saya nggak pakai cheat. Artinya cheat itu gini loh. Jadi kalau yang Baju Yuli itu kan dia sudah banyak ulasannya, sudah banyak bintangnya, produknya sudah banyak, punya RM di Shopee, punya RM Vcam di Lazada, punya RM di Tokopedia, udah enak banget lah sebenarnya. Nah, brand baru ini saya nggak mulai dengan punya RM, saya mulai dari penjual biasa. Sedangkan yang Baju Yuli dia sudah Shopee Mall, sudah Lazada Mall, sudah Tokopedia Official Store. Dan Deephood ID ini tidak akan mempunyai fasilitas yang sama dengan Baju Yuli. Lebih lagi, audiensnya berbeda. Jadi kalau Baju Yuli itu audiensnya adalah ibu-ibu, sedangkan Deephood ID ini sasaran saya adalah pria ya, seumuran saya lah, 30-an ke bawah, ya 30-an lah. Itu tanpa cheat. Dan kalau teman-teman subscribe saya, teman-teman bisa ikutin progresnya. Jadi bisa merefleksikan
bisnisnya teman-teman dengan bisnis saya yang baru ini namanya Deepwood ID. Kita akan cek sama-sama progresnya seperti apa. Saya udah sampai mana, teman-teman sampai mana. Kalau saya berhasil melampaui teman-teman yang sudah mulai duluan, berarti insya Allah teori saya berhasil, ya tinggal praktekkan. Kalau gagal ya kita belajar bareng sama-sama. Jadi kalau memang teman-teman merasa tertarik untuk memantau brand baru saya ini, ya tolong kok kasih komen ya di bawah. Jadi biar saya semangat untuk update progresnya. Saya semangat untuk ngasih tahu, oh saya teori yang ini berhasil tanpa cheat, tanpa RM, tanpa embel-embel Shopee Mall, Lazada Mall dan sebagainya. Jadi tolong kasih komen ya, apapun lah, kasih komen semangat ke biar saya tambah semangat aja. Dan insya Allah akan saya update progresnya di channel YouTube saya. Jadi subscribe dan komen. Oke, balik ke judul. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mau bikin brand baru, jadi saya akan paparkan alur yang saya jalankan dalam membangun si Deepwood ini. Jadi ini versi saya ya. Versi yang lain tuh banyak banget. Jadi ini versi saya. Mudah-mudahan berhasil, tapi kalau nggak berhasil ya saya mohon maaf. Alurnya kurang lebih seperti ini. Pertama adalah fase R&D. R&D secara umum dulu, nanti saya akan balik lagi dan jelaskan secara singkat. R&D, lalu sampling, ini bolak-balik ya, sampling sama R&D, lalu photoshoot, habis photoshoot, mass production. Jadi produksi banyak, lalu upload di marketplace, lalu mulai optimasi di Shopee, dimulai dengan produk serupa Shopee, lalu pencarian Shopee, lalu kalau ini sudah berhasil, maju saya optimasi ke Lazada. Lazada udah oke, optimasi Tokopedia. Lalu IG mulai dirawat. Kalau Shopee, Lazada, Tokopedia setidaknya udah konsisten dapat orderan, saya akan mulai ngiklan di FB. Nah, untuk ngiklan di FB saya butuh website, lalu sebelumnya saya butuh logo. Nah, jadi logo ini terpisah, logo harus ada duluan, lalu biar bisa upload juga di marketplace, terakhir baru saya bisa main Google Ads. Oke, saya jelasin secara singkat. R&D dan sampling. Nah, saya itu sebenarnya bukan aliran filosofis ya. Kalau teman-teman yang fashion biar membangun desain yang futuristik, saya enggak kayak gitu. Saya bukan yang filosofis. Jadi saya melihat saya punyanya apa, jadi saya punya bahan-bahan, supplier saya apa, bahannya apa, terus saya lihat kompetitor, lihat produk-produk yang mudah diproduksi, dan yang paling utama itu yang masuk HPP. Jadi saya target untuk menjual si Deepwood ID ini harga di bawah 100.000. Kalau bisa 80 ribuan lah, untuk koko dewasa itu 80 ribuan. Jadi R&D-nya bukan ke desainnya sebetulnya, tapi lebih ke potongan bajunya, ke bahannya, dan lain sebagainya, sehingga jadi koko yang harganya 80.000 dan masih untung. Jadi saya bukan aliran filosofis. Itu akan sampling terus, jadi sampling antara penjahit, tukang potong, dia akan muter-muter terus sampai finish. Sampai finish, alhamdulillah sekarang ada sekitar 5 artikel yang final. 5 artikel yang final, lalu saya akan lakukan photoshoot. Saya sudah lakukan photoshoot pakai model, ini lumayan di 5 artikel tersebut. Lalu mass production ini saya lempar ke konveksi luar, yaitu maklun bahasa umumnya itu. Ini konveksi ya, khususnya jahit. Nah, ini sekarang tuh fase si Deepwood ID itu lagi di mass production. Saya lagi nunggu produk saya itu selesai jahit, dan sampai fase ini saya sudah kira-kira keluar uang plus minus 15 juta. Nah, ini saya, teman-teman bisa budgetnya bisa diturunin lagi, apalagi kalau yang belum punya budget, uangnya kurang kuat dalam keuangan, itu sebenarnya bisa banget. Tapi sini gambaran aja, saya keluar 15 juta untuk sampling, beli bahan sampai mass production. Lalu saya mulai upload marketplace, dan saya mulainya dari Shopee. Nah, kenapa saya mulai dari Shopee? Karena saya jagonya di Shopee. Jadi kalau teman-teman jagonya di Instagram, jagonya di Lazada, Tokopedia, ya udah mulainya dari situ. Jangan ikutin saya gitu. Nah, kalau saya jagonya di Shopee, jadi saya mulai dari Shopee. Yaitu mulai dengan upload marketplace, mulai dari upload marketplace dari semua dulu. Jadi setidaknya upload dulu deh, tampil dulu di etalase, cuman optimasinya itu saya mulai dari Shopee. Pastikan upload marketplace ini sesuai dengan kaidah-kaidah ya, kaidah judul, foto, deskripsi dan sebagainya, itu sudah saya buat videonya, silahkan cek aja. Lalu saya masuk ke Shopee, saya fokus optimasi di Shopee dulu, yaitu mulai dari iklan produk serupa Shopee. Saya berulang-ulang katakan bahwa
produk iklan serupa Shopee ini keren banget karena ini validasi kalau iklan produk serupa teman-teman berhasil menjual sesuatu, berarti teman-teman bisa mengalahkan kompetitor. Berarti teman-teman produk Anda itu adalah bagus. Nah, kalau produk serupa sukses, dijamin iklan pencarian juga sukses. Kalau belum sukses ya edit-edit lagi atributnya, entah judulnya salah, fotonya kurang menarik, dan lain sebagainya. Nanti kalau itu sudah sukses, setidaknya konsisten satu penjualan aja sehari, saya akan maju ke pencarian Shopee. Ini saya akan riset keyword lagi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah sukses, saya akan mulai ngerawat Instagram. Saya nggak jago di Instagram, saya heran sama Instagram. Saya jujur hampir frustasi ngurusin Instagram. Jadi yang penting upload aja deh saat ini. Yang penting ada konten deh. Yang penting ada identitinya sehingga tidak orang kalau nyari tidak kebingungan. Ini bener nggak sih jualan? Jadi kalau di Shopee saya sudah menggapai orderan yang stabil, setidaknya satu orderan deh sehari, insya Allah saya akan maju ke Instagram, cuma upload doang. Lalu saya akan maju ke Lazada, saya optimasi iklannya dan sebagainya. Lalu ke Tokopedia juga sama. Ini akan berbeda dengan Shopee karena Shopee fiturnya berbeda dengan Lazada dan Tokopedia. Saya nggak akan detail ngejelasinnya. Nah, habis itu baru saya main iklan Facebook dan pastikan teman-teman kalau mau ngikutin ini sudah punya logo dan sudah punya landing page. Karena kalau ngiklan di Facebook nggak punya landing page juga nggak bisa, cuman jelek hasilnya. Karena apa? Ya jelek lah. Nanti kalau saya jelaskan bisa panjang lebar. Nah, makanya buat teman-teman di sini yang baru mau mulai bisnis, jangan langsung mikir FB Ads. Berat, FB Ads itu susah. Jujur susah, karena perhatikan aja produk yang laku di FB itu biasanya marginnya tinggi. Sedangkan kalau saya sih aliran perang harga ya, saya aliran jualan murah, bukan aliran yang filosofis tadi yang bisa ngejual 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat dengan filosofis yang luar biasa. Saya enggak. Saya aliran pedagang pasar lah, tapi sekarang pasarnya di online. Oke. Saya akan maju ke iklan FB, baru terakhir saya akan maju ke Google Ads. Jadi ini alur yang saya desain untuk si brand baru ini. Kuncinya adalah kekuatan Anda di mana? Kekuatan saya di Shopee, jadi saya mulai di Shopee. Dan kalau Anda benar-benar blank, ya udah mulai aja dari Shopee dan ikutin channel saya ini. Kebanyakan adalah tips tentang jualan di Shopee. Oke? Alhamdulillah itu aja, ternyata panjang juga video ini. Sekali lagi kalau teman-teman mau ngikutin progresnya si Deep Hood ID ini biar kita berkembang bersama, belajar bersama, biar tahu progresnya, tolong subscribe channel saya dan kasih komen ya di bawah biar saya tahu bahwa oh ya ini teman-teman memang pengen ikutan mantau progresnya. Karena kalau teman-teman bisa mantau progresnya, satu teman-teman bisa bisa membuktikan saya itu omdo atau praktek atau betul gitu. Kalau betul ya alhamdulillah, kalau omdo ya saya mohon maaf. Yang kedua, teman-teman bisa merefleksikan apa yang saya gapai dengan tokonya teman-teman. Itu enak banget kan, jadi ada benchmarking, di mana benchmarking tuh ya ibaratnya Ronaldo sama Messi, mereka saling membenchmarking masing-masing sehingga ya mereka berdua yang terus naik kayak Balotelli, terus siapa Eden Hazard malah turun-turun karena tidak membenchmarking dengan tepat. Ya kurang lebih gitulah. Sekian aja video ini tanpa editing, jadi saya ngomong langsung. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.